Setelah di episode sebelumnya Feng Hao telah mendapatkan peningkatan level dan tingkat yang melonjak dengan cepat dan tinggi. Namun lonjakan itu tidak diimbangi oleh kekuatan fisiknya. Feng Hao pun meminta pertolongan pada gurunya dan gurunya pun memberikan sebuah gulungan kamus ramuan. Dengan dasar ilmu bela diri tak berwujud, Feng Hao pun membuka gulungan dengan hati-hati. Feng Hao pun sangat terkejut karena melihat gulungan itu di hadapannya hanya lembaran kosong belaka. Setelah sang guru memberitahu bagaimana cara membaca gulungan kamus ramuan, dengan memberikan tetesan darah dan diteteskan di atas gulungan dan semuanya terlihat sangat jelas apa yang ada di dalam gulungan itu, Feng Hao pun sangat senang dengan apa yang ia lihat karena tersusun dengan mudah dan sangat detail apa yang dibutuhkan untuk membuat sebuah pil. Dan Feng Hao pun membujuk gurunya untuk membuatkan pil bela diri tak berwujud untuk dirinya, namun dia ditolak dengan mentah-mentah, dan Feng Hao pun mencari semua bahan-bahan yang ia butuhkan di pasar. Setelah ia mendapatkan bahan-bahan itu semua, Feng Hao pun dalam perjalanan pulangnya dihadang oleh 5 orang dari keluarga yang mencoba memprovokasi dengan menghina dan merendahkan Feng Hao di depan banyak orang. Namun dengan tenang Feng Hao pun mengendalikan keadaan dengan baik. Dan semua orang menyanjung Feng Hao karena mampu mengendalikan situasi dengan baik. Hingga tuan muda dari keluarga Yang Kui pun tidak dapat mengontrol emosinya dan segera menyerang Feng Hao. Itulah sekilas ringkasan dari episode sebelumnya. Tidak perlu berlama-lama lagi, mari kita lanjutkan episode berikutnya. Yang Kui pun menyerang Feng Hao dengan sangat bersemangat karena ia merasa dirinya di atas Feng Hao dalam hal ilmu bela diri dan ia sangat mengetahui bahwa Feng Hao hanya berada di level 3 sedangkan ia berada di level 4. Dengan menggunakan jurus pukulannya ia pun menyerangnya secara bertubi-tubi kepada Feng Hao dengan kekuatannya dan kecepatannya, dan sementara Feng Hao hanya menghindar dari pukulan Yang Kui, ke kiri ke kanan melompat menunduk, semua serangan itu hanya menerjang angin, tidak ada satupun pukulan Yang Kui dapat daratkan di tubuh Feng Hao. Pengunjung pasar pun bergemuruh melihat pertarungan itu, kenapa Feng Hao hanya mengelak dari semua serangan Yang Kui? Apa yang ia pikirkan dan rencanakan, ujar dari seseorang yang sedang menonton pertarungan itu, dan yang lain pun menimpali. Feng Hao yang hanya prajurit tingkat 3 mana mungkin dapat menerima atau menahan pukulan Yang Kui yang berada di peringkat 4. Mungkin tangannya akan cacat bila Feng Hao menahannya, sementara serangan yang dilakukan Yang Kui itu tetap tidak dapat menyentuh tubuh Feng Hao. Semua kemampuan yang ia punya pun dikeluarkan hingga Yang Kui tidak dapat mengontrol tubuhnya hingga ia pun terjelembab di tanah karena ia kehilangan keseimbangannya. Yang Kui pun terkaget-kaget dengan raut wajah marahnya yang tertutupi debu jalanan. Ia pun bergumam dalam hatinya, tidak mungkin, dia hanya murid tingkat 3. Yang Kui pun terbangun dan mendengarkan semua orang yang ada di pasar mulai mengolok-ngoloknya. Feng Hao hanya tingkat 3 dapat mengalahkan Yang Kui yang berada di tingkat 4. Sungguh hebat Feng Hao sekarang, ujar salah satu orang, dan yang lain pun berkata, mungkin Yang Kui mendapatkan peringkatnya bukan karena berlatih namun karena ramuan spiritual, dan hal ini sangat biasa terjadi di kalangan tuan muda keluarga kaya untuk mempercepat meningkatnya kemampuan tingkat bela dirinya, dan yang lain pun mengingatinya, hai, pelankan suara kalian jangan sampai terdengar olehnya. Feng Hao pun tidak mau ketinggalan, ia pun berujar, hai, tuan muda Yang, kurangilah banyak bicaramu dan perbanyaklah berlatih. Dengan segera Yang Kui berteriak kepada para pengawalnya, kalian kenapa masih diam saja di sana? Ayo maju, berikan dia pelajaran. Dengan wajah yang sangat seram Yang Kui pun menunjuk ke arah Feng Hao, dan tanpa mereka sadari terdengarlah suara dari seseorang, hai tunggu. Mereka pun menjawab dengan terkejut, siapa itu? Tidak lihat kami lagi sibuk dengan bocah tengik ini, dan ternyata muncullah sang pemilik suara itu dan berkata, tuan muda Yang, bukannya engkau sedang bertarung dengan putraku? Janganlah engkau menjadi pengecut dan tidak seharusnya meminta bantuan dari orang lain. Yang ternyata pemilik suara itu adalah Feng Chen, ayah dari Feng Hao. Feng Chen pun melanjutkan ucapannya, biar aku yang akan menghadapi mereka semua. Dengan sangat santai dan melakukan gulungan lengan tangan bajunya ia pun bersiap. Dan mereka pun tersentak sehingga Yang Kui pun merasa ragu dengan tindakannya tadi. Hormat Paman Feng,
Aku terlalu emosi tadi dan tidak dapat mengontrol diri, tapi nanti pada pertandingan generasi baru 4 keluarga besar yang sebentar lagi diadakan yaitu pertengahan bulan ini, aku akan bertarung dengan baik. Saat itu, aku yang Kui pamit dulu, Feng Hao. Penghinaan hari ini akan aku balas dengan 2 kali lipat. Dengan rasa malu ia menutupinya dengan mengancam Feng Hao. Feng Hao pun dengan santainya dan tidak menganggap bahwa itu adalah ancaman karena ia tahu bahwa Yang Kui bukanlah sebuah ancaman. Yang Kui pun meninggalkan pasar seraya memberitahu kepada pengawalnya siapkan ramuan spiritual terbaik. Setengah bulan yang akan datang, aku akan membunuhnya di depan semua orang di kota ini. Di tempat yang berbeda dengan wajah bahagianya Feng Hao pun menghampiri ayahnya dan berkata, "Ayah, kamu sudah sedari tadi dan terus memperhatikanku dari awal kan?" Dengan kemampuannya saat ini Feng Hao pun dapat menyadari keberadaan ayahnya, dan Feng Chen pun terkagum-kagum melihat kemampuan anaknya yang sudah meningkat. Ia pun berujar, "Kamu menyadari keberadaanku, sungguh banyak kamu mengalami kemajuan, dan ku yakini 3 tahun lagi kamu pasti akan mengejutkan semua orang di dataran bela diri ini." Dengan tetap menggenggam guci arak di tangannya ia pun mengajak Feng Hao untuk kembali pulang. Sesampainya di rumah kediaman keluarga Feng, Feng Hao pun segera membuka dan memeriksa apa yang telah dia beli di pasar tadi yaitu bahan-bahan untuk membuat pil tidak berwujud. Setelah semua bahan-bahan dipersiapkan ia pun siap untuk memulai pembuatan pilnya. Namun, ia pun tidak tahu harus memulainya dari mana dan bagaimana cara membuat pil itu. Dan seperti biasa di malam harinya Feng Hao pun memanggil-manggil sang guru. "Guru, guru, di mana kamu? Segera tunjukkanlah dirimu." Dengan berisik Feng Hao pun mengulang-ulang kalimat memanggil gurunya. Dan sang guru pun terganggu dengan panggilan dari Feng Hao. Akhirnya ia pun menunjukkan dirinya. "Apa, di tengah malam seperti ini kamu hanya mengganggu tidurku saja?" Dengan raut wajah yang sangat gembira karena melihat gurunya yang sangat ajaib Feng Hao pun berkata, "Guru, aku sudah menyiapkan semua bahan dan peralatan yang dibutuhkan untuk membuat pil tidak berwujud. Tapi bagaimana cara memurnikannya? Dan bagaimana urutan pembuatannya dan seperti apa?" tanya Feng Hao kepada gurunya. Guru Fen pun menjawab pertanyaan mudah dari Feng Hao. "Membuat pil itu sangat mudah. Kalian ini benar-benar terbelakang peradabannya." Dengan menahan kantuknya Guru Fen pun melanjutkan penjelasannya. "Itu kan di dalam tubuhmu sudah ada kamus ramuan, jadi apa yang engkau pikirkan? Langsung saja dimakan semua bahan-bahan ramuan pil tidak berwujud itu sudah bisa terolah." Dengan wajah lugu bercampur bingung seraya Feng Hao pun berkata, "Apa guru? Aku tidak salah dengar? Langsung saja dimakan? Secara mentah-mentah guru dimakannya?" tanya Feng Hao kembali. Guru Fen pun hanya menganggukkan kepala untuk menjawab pertanyaan Feng Hao. Dengan tidak adanya pilihan dan tekad yang bulat Feng Hao pun menarik nafas dalam-dalam dan tanpa berpikir panjang ia pun segera memakan semua bahan-bahan untuk membuat ramuan pil tidak berwujud yang dalam keadaan mentah. Walaupun rasa dari bahan-bahan itu sangat tidak enak namun tidak ada jalan lain untuk membuatnya dan hanya itu yang dianjurkan oleh Guru Fen. Setelah semua bahan-bahan itu dimakan, Feng Hao pun segera mengaktifkan kamus ramuan yang ada di dalam tubuhnya dengan cara bermeditasi. Dengan konsentrasi yang tinggi Feng Hao pun memejamkan matanya. Di alam kejiwaannya Feng Hao pun mendapatkan sebuah papan kayu bertuliskan pil tidak berwujud yang di papan itu dipenuhi oleh energi dan aura kehijauan. Perlahan tapi pasti warna-warna dari energi dan aura itu berkumpul menjadi satu dan membentuk sebuah pil. Setelah pil itu dihisap oleh tubuh Feng Hao, cahaya keemasan pun meledak dari dalam tubuhnya yang menghamburkan cahaya terang di sekitar tubuhnya dan Feng Hao pun tersentak dari meditasi dan tersadar dengan kekuatan yang terasa begitu kuat dari dalam tubuhnya. Feng Hao pun seraya berkata, "Hebat sekali. Kini aku merasa tubuhku dipenuhi kekuatan yang sangat kuat ini." Feng Hao pun sangat senang dengan keadaannya sekarang. Ia pun dapat dengan lebih giat lagi dalam berlatih agar segera mendapatkan apa yang ia inginkan, yaitu membalaskan dendamnya dengan Guru Yunglin karena penghinaannya yang diberikan Guru Yunglin. Itulah teman-teman akhir dari episode ini. Setelah pertarungannya dengan Tuan Muda Yang Kui,
Feng Hao pun merasakan bahwa dirinya mampu mengimbangi kekuatan dari Yang Kui. Akhirnya Feng Hao pun mendapatkan semua bahan-bahannya yang dibutuhkan untuk membuat pil tidak berwujud. Dengan adanya pil tidak berwujud ini, apakah Feng Hao mampu meningkatkan kembali tingkat dan levelnya serta bagaimana dengan pembakaran energi yang begitu besar dalam setiap latihannya? Terima kasih untuk teman-teman yang selalu mengikuti channel ini, semoga dapat menghibur dan menemani teman-teman beraktivitas. Jangan lupa untuk selalu memberikan like-nya serta dipijit subscribe-nya agar tidak terlewat, nyalakan juga tombol loncengnya ya. Terima kasih.